Awal ya. Baik, Bu. Oke, nanti saya minta tolong dikoordinir ya Bu Nosi, baik mahasiswa kelas C, siapa saja yang kira-kira belum mendapatkan NIM atau belum bisa melakukan absensi via link ya. Nanti Baik, Bu. akan saya laporkan ke pihak koordinator agar nanti segera mendapatkan NIM biar semuanya mahasiswa biar dapat Baik, absensi via link ya. baik, Ibu. Oke, saya akan melakukan paparan. Sudah terlihat belum Bu ya? Yang saya share screen? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ibu. Hmm. Langsung saja mulai ya, biar nanti kita selesai nggak sampai kesorean gitu ya. Oke, jadi Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya bisa bertemu untuk pertemuan kita yang pertama ya, Ibu semuanya terkait mata kuliah Kebidanan Keluarga 2 dengan tema kita hari ini yaitu asuhan kebidanan secara holistik menggunakan intervensi dan pelibatan aspek klien dengan prinsip biopsikososial dan budaya. Jadi nanti kita sambil sharing ya, saya sharing aja ya Ibu, karena saya yakin semuanya pasti sudah apa secara materi itu sudah dapat dikuasai oleh Ibu semuanya. Hanya di sini nanti kita sambil sharing aja ya berdasarkan Yes, pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama di lapangan. Gitu ya Ibu ya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu terkait konsep sehat dan peran bidan. Jadi sehat itu menurut WHO tahun 2020 adalah keadaan yang sempurna baik secara fisik, secara mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun kelemahan atau cacat. Sehat yang kedua yaitu terkait keadaan sejahtera baik secara fisik, jiwa, mental, spiritual maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup lebih produktif. Oke. Sehat lanjutnya yaitu adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Nah, penyelenggaraan upaya kesehatan itu dilaksanakan salah satunya adalah melalui kegiatan kesehatan reproduksi ya, yang meliputi saat sebelum hamil, saat hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Nah, terkait peran bidan itu sendiri adalah bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna yang berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya kapan dimanapun berada. Sumber dari Kemenkes tahun 2017. Nah, di sini bisa kita lihat ya terkait data yang bersumber dari Dirjen Tenaga Kesehatan, Dirjen Kesehatan Masyarakat ya dari Kemenkes tahun 2022 yang menyatakan bahwa jumlah kematian ibu di Indonesia itu tahun 2018 sampai 2021 tergambarkan seperti berikut, di mana di tahun 2019 itu mengalami kenaikan ya hingga 2021 dengan jumlah sebesar 7.389. Nah, penyebabnya apa? Di tahun 2021 ini kok meningkat pesat gitu ya. Jadi karena memang pada saat waktu itu adanya paparan virus ya berupa COVID-19 di mana menambah peningkatan jumlah kematian ibu dan disertai dengan penyebab-penyebab lainnya ya, yaitu baik perdarahan dan lain sebagainya. Dan untuk jumlah kematian balita di usia 0 sampai 59 bulan ya, menurut kelompok umur di Indonesia, di tahun 2021 itu eh, paling tinggi yaitu di usia 0,0 sampai 28 hari ya, yaitu berjumlah 20.154 jiwa. Di mana penyebabnya itu sebagian besar karena BBLR ya, yang dengan jumlah 6.945. Ini semua data berdasarkan
data dari Dirjen Kesehatan Masyarakat ya, dari Kemenkes RI tahun 2022. Nah, bidan ini merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting nih dan memiliki strategi terutama dalam penurunan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Dan tingginya jumlah kematian ibu dan bayi ini selalu dikaitkan dengan hal fisik ya, seperti apa saja, misalkan pada ibu ya adanya perdarahan ya, hipertensi dalam kehamilan, jantung, infeksi dan lain sebagainya. Sedangkan pada bayi itu secara fisik berupa apa? Misalkan BLR, asfiksia dan lain sebagainya. Nah, tingginya jumlah kematian ibu dan bayi ini yang selalu dikaitkan dengan kondisi fisik tersebut itu merupakan salah satu PR terbesar nih bagi kita tenaga kesehatan ya, terutama bidan dalam penanganan ibu dan anak. Nah, sedangkan tugas utama kita itu adalah merupakan pemberian asuhan oleh bidan ya, untuk mengatasi suatu keadaan fisik tersebut. Jadi kita sebagai bidan harus lebih terampil, lebih kreatif ya dalam pemberian asuhan secara menyeluruh ya, bukan hanya secara fisik saja, namun juga secara keseluruhan ya, baik secara psikologi, sosial ya, maupun spiritual dan budaya. Nah, nih. Jadi seorang bidan itu menganut filosofis yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia itu adalah makhluk biopsikososiokultural dan spiritual yang unik dan merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama gitu. Jadi itulah mengapa manusia itu dikatakan unik gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari segi biologis. Jadi, biologis itu merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, secara umum untuk melakukan kebiasaan hidup secara positif. Sedangkan secara psikologis, itu adalah kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, harga diri, kepuasan altruistik atau kepuasan yang menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan kehormatan serta kepuasan dan ego. Itu merupakan dari segi psikologisnya. Dan untuk segi sosialnya, itu yaitu berupa melakukan kegiatan sosial dan mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan atau sekitar kita. Secara kultural itu merupakan suatu gaya hidup ya yang berlandaskan pengetahuan, kepercayaan, kearifan lokal, hukum atau peraturan yang dapat membantu menjaga meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat ataupun perorangan. Nah, secara spiritual itu merupakan suatu kekuatan yang menyatukan semua aspek manusia termasuk komponen agama, memberikan dorongan untuk menemukan arti, tujuan, dan pemenuhan dalam kehidupan, serta menemukan semangat untuk hidup. Jadi karena manusia itu terdiri dari biopsikososial dan spiritual, lalu untuk profesi bidan ini berperan dalam memberikan asuhan yang aman, yang bersifat holistik ya, dan berpusat pada individu dari segala batasan usia. Untuk konsep holistik ini ya, yang mengandung 4 unsur dari biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Di mana pendekatan secara holistik ini terlihat menekankan pada pasien secara komprehensif yang memperlihatkan nilai manusia yang mempunyai nilai individu yang mempunyai keyakinan, ya, perasaan dan kemampuan yang berpikir untuk mengambil keputusan. Jadi untuk memberikan suatu asuhan yang memang bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik, itu kita harus dapat mengkaji berbagai unsur ini dengan baik ya. Jadi bukan hanya aspek fisik saja, tapi dari psikologisnya ya itu juga kita kaji karena memang ada beberapa pasien yang secara fisik setelah kita lakukan pemeriksaan semuanya ke dalam keadaan baik. Namun saat kita lihat kok ibu terlihat seperti murung, kok seperti ada tekanan, ada suatu permasalahan batin yang memang kok terlihat belum bisa diutarakan, itu bisa kita gali pada saat kita melakukan asuhan gitu ya, secara psikisnya maupun secara spiritualnya. Nah, setelah kita temukan suatu permasalahan tersebut, maka kita bisa melakukan pendekatan dan kita bisa membantu ibu dalam mengambil keputusan ya untuk permasalahan yang dialaminya. Nah, terkait asuhan kebidanan secara holistik yang berkaitan dengan sosial budaya dalam praktek kebidanan.
Nah, jadi untuk yang pertama kita bisa memberikan swab secara holistik pada saat perayaan ibu hamil. Contohnya apa? Misalkan pemeriksaan ANC gitu ya, yang meliputi aspek 10T. Apa saja Bu Ibu semuanya terkait aspek 10T ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, Timbang berat badan, ya, apalagi Bu Lia? tinggi fundus, Ya, berat badan, tinggi fundus, apalagi? Tensi eh, darah. tensi darah ya, Tensi darah, apalagi? TFU, TFU, Tinggi apalagi? badan ya. Apa Bu? lingkar lengan, Lila. Lila, Bu. Lingkar lengan atas. Oke, betul. Lila, lingkar lengan atas. Apalagi? tablet Terus dimasang F, sabit. Oh, ya. Tablet pada FE. Betul. Apalagi? DJJ, Badan ya. DJJ, ya. Apalagi? temu wicara, tes lab, Tes Temu lab. bicara dan tes lab. Oke. Kita lihat ya. Nah, ya betul ya. Jadi beberapa semuanya sudah disebutkan oleh ibu-ibu semuanya yang terkait pemeriksaan ANC yang meliputi 10T gitu ya. Jadi ibu-ibu semuanya terkait aspek tersebut itu dapat diintegrasikan ke dalam standar pelayanan kebidanan 10T ini ya untuk pelayanan asuhan kebidanan secara holistik ya. Karena standar 1 sampai 9 itu yaitu terkait timbang berat badan, tekanan darah, tentukan atau pengukuran lila ya, lalu pengukuran tinggi fundus atau TFU, lalu penentuan DJJ atau denyut jantung janin ya, lalu imunisasi TT, ini tadi belum tersebut ya. Lalu ada periksa tekanan darah ya, tes laboratorium, serta pengobatan tata laksana. Ini merupakan aspek secara fisiknya ya. Standar 1 sampai 9 itu meliputi aspek klinis yang merupakan uh, dalam bentuk pemeriksaan secara fisik gitu. Nah, secara holistiknya atau keseluruhannya, baik dari psikososial maupun spiritualnya, bisa kita kaji di aspek tank 10 ya, atau temu bicara. Nah, dari sinilah kita dapat mengkaji klien secara keseluruhan ya, baik dari segi fisik maupun psikososial dan uh, kulturalnya. Kita bisa temukan permasalahan itu di sini. Jika memang ada suatu permasalahan, gitu ya. Selanjutnya, dari segi sosial budaya yang berhubungan dengan ibu hamil. Nah, misalkan nih kepercayaan-kepercayaan ya. Kepercayaan yang selama ini memang masih membudaya di lingkungan masyarakat kita ya, terkait hal-hal yang memang berdampak positif, baik untuk ibu maupun janin, maupun hal-hal yang berdampak negatif, baik pada ibu maupun janin. Contohnya kepercayaan-kepercayaan itu adalah misalkan nih adanya pantangan atau larangan nih yang harus dihindari oleh ibu hamil dengan keyakinan jika dilanggar itu akan mengakibatkan hal buruk bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya. Gitu. Contohnya apa nih ibu-ibu semuanya? Mungkin selama di lapangan ibu-ibu semuanya ada yang menemui pasien yang memang misalnya pada saat periksa ANC ya, ada yang masih menggunakan apa itu namanya benda-benda tajam ya yang digantungkan di bajunya atau misalkan ada gunting atau ada bengle atau segala macamnya gitu. Masih ada ibu-ibu? masih, Masih ya. Nah, itu adalah satu kepercayaan di lingkungan masyarakat atau yang membudaya gitu terkait kepercayaan bahwa hal tersebut memiliki makna bahwa agar ibu maupun janin terhindar dari gangguan roh halus misalnya begitu. Itu masih diterapkan gitu di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada hal lain ibu-ibu semuanya, mungkin pantangan-pantangan yang merugikan misal, yang merugikan untuk ibu hamil maupun si janin yang masih eh, apa ya masih dipercaya di pada masyarakat kita. Ada ibu-ibu misalkan contohnya mungkin di daerah tempat. itu itu rumput Fatimah. Ya, masih ada Bu di daerah Ibu? Mungkin pasien yang menerapkan hal itu? Iya masih ada Bu. Masih ada ya? Bagaimana Bu Anggiani menanggapi hal tersebut? Biasanya kita ya bilang seadanya aja sih Bu.
kayak ya itu hanya apa namanya ya, mitos belaka, Mm-mm, nggak ada sangkut pautnya untuk ibu hamil juga. gitu. Oh, ya, sebentar ya, Bu, sebentar. Oke. Eh, Rumput Fatimah itu, Bu Anggiani selama memberikan suatu pengertian kepada masyarakat tersebut atau pasien tersebut atau keluarganya mungkin eh, menjelaskan tidak terkait apa sih efek negatif yang ditimbulkan oleh rumput Fatimah untuk ibu hamil atau hal yang Ya, membahayakan gitu. Hmm. menjelaskan bahwa nanti detak jantung janinnya bisa menurun, tidak normal, seperti itu sih kalau untuk bahasa awamnya kalau di sini gitu. Bu. Hmm. Pasien bisa menerima hal tersebut, Bu, atau keluarganya mungkin? Bisa Bu, alhamdulillah. Jadi kita lebih lebih panjang juga untuk ceritanya ke keluarga, menjelaskan Oke, hal ya. tersebut Bu. Ya, jadi kita harus bisa melakukan pendekatan ya, Ibu semuanya terkait meluruskan hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban kita untuk meluruskan informasi-informasi yang memang bisa membahayakan apa ibu maupun janin gitu ya. Itulah pentingnya mengapa kita memberikan asuhan kebidanan secara holistik kepada klien kita selama melakukan suatu pemberian asuhan gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu menurunkan angka kematian ibu maupun janin tersebut gitu, atau membantu menurunkan angka kematian ibu maupun bayi gitu. Ya, itu peran kita utama gitu. Jadi meningkatkan kesehatan ibu maupun bayi tersebut. Jadi ada informasi-informasi atau kepercayaan-kepercayaan yang memang jika merugikan gitu kita berikan pendekatan kepada pasien maupun keluarganya terkait informasi yang salah tersebut atau mungkin kepercayaan yang bisa merugikan ibu maupun janin. Jadi kita luruskan bahwa hal itu merupakan hal yang kurang tepat karena kita jelaskan begini-begini. Contohnya misalkan haringannya aja nih. Masih ada loh ibu hamil yang dipantang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang amis gitu, termasuk ikan, telur, segala macamnya gitu ya. Masih ada loh itu hal itu. Nah, hal contoh yang ringan seperti itu yang perlu kita luruskan atau kita tidak lanjuti bahwa itu hal yang salah, itu kurang tepat bahwa justru hal yang amis-amis seperti ikan maupun telur itu mengandung protein yang sangat menguntungkan baik bagi ibu hamil maupun sang bayi selama proses pertumbuhan dan perkembangannya selama di perutnya gitu ya atau selama di rahim. Itu kita berikan pengertian, kita luruskan informasi-informasi tersebut agar ibu dan bayi itu uh, mendapatkan haknya untuk hidup secara sehat gitu ya ibu-ibu semuanya. Ada lagi ibu-ibu semuanya mungkin hal-hal yang merugikan yang masih dipercaya di lingkungan masyarakat setempat. Ya itu ya, jadi peran kita sebagai bidan itu tadi ya, memberikan asuhan yang apa tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh klien kita. Gitu ya. Oke, lanjut. Misalkan budaya bulanan, budaya atau kepercayaan yang menguntungkan nih bagi ibu hamil ya ataupun keluarganya itu patut kita dukung gitu, patut kita berikan suatu apa apresiasi, misalkan acara 4 bulanan gitu ya atau 7 bulanan gitu ya memang secara spiritual itu membantu rasa syukur si ibu bayi dan bayi kepada
Allah Subhanahu wa taala terkait kehamilan dan doa-doa yang dipanjatkan agar selama kehamilan tersebut ibu dan bayi selalu sehat dan melahirkan dengan lancar dan aman. Begitu. Itu hal-hal positif seperti itu yang perlu kita dukung atau kita berikan suatu apresiasi. Apresiasi tersebut berupa apa? Misalkan kalau misalkan kita diundang nih dalam acara tersebut ya kita datang gitu ya. Ringan seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua itu pelayanan pada ibu melahirkan. Nah, kita sebagai bidan dalam memberikan asuhan secara holistik itu, yang pertama secara fisik nih ya, kita melakukan dukungan dan bimbingan kepada klien itu secara klinis. Salah satu contohnya itu menerapkan asuhan persalinan normal, yaitu memberikan suatu pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP pada pertolongan persalinan normal gitu ya. Jadi kita patut melakukan tindakan secara tepat gitu sesuai dengan kondisi yang saat itu terjadi. Yang kedua yaitu secara psikologis, yaitu memotivasi dan meyakinkan bahwa klien itu dapat melakukan proses persalinan dengan baik dan lancar gitu ya. Jadi kita berikan suatu afirmasi atau kalimat-kalimat positif ya yang mendukung atau memberikan kepercayaan diri pada pasien kita untuk melakukan proses persalinan yang baik dan lancar. Yang ketiga dari segi sosial, yaitu bisa melibatkan suami atau anggota keluarga ya dalam pendampingan klien. Misalkan contohnya pada saat akan proses persalinan berlangsung atau pas saat proses pengajian, kita anjurkan sang suami untuk dapat mendampingi si ibu dalam misalkan membantu menopang ibu untuk mengejan gitu ya, atau memberikan motivasi ibu untuk agar dapat mengejan dengan benar sesuai dengan arahan yang bidan yang bidan bimbing gitu atau sesuai dengan arahan yang bidan sarankan. Selanjutnya dari segi spiritualnya, nah itu misalkan mendampingi klien untuk memanjatkan rasa syukur dan doa sesuai dengan agama yang diyakininya gitu ya. Kalau misalkan agamanya Islam, ya kita bantu bagaimana doa untuk doa sebelum saat proses akan terjadinya persalinan, jadi agar persalinan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dari misalkan dari segi non Muslim ya, kita anjurkan ibu untuk berdoa sesuai dengan agama yang diyakininya gitu ya, agar persalinan berjalan dengan lancar. Nah, dari segi budaya, misalkan melakukan kolaborasi nih dengan dukun beranak atau contohnya mendukung klien untuk dapat didampingi dukun dalam proses persalinan dengan ritual membacakan doa yang dipercaya membuat kliennya itu terasa nyaman. Nah, mungkin di daerah-daerah ibu semuanya, mungkin di tempat tertentu ya, masih ada loh masyarakat atau klien yang memang masih mempercayakan untuk tenaga persalinan tersebut ditolong oleh paraji atau dukun gitu ya. Atau mungkin pada saat perawatan bayi baru lahirnya dipercayakan untuk dukun merawatnya, misalkan memandikannya, merawat tali pusat dan segala macam. Itu masih ada di lingkungan sekitar. Kalau misalkan tidak melakukan persalinan di rumahnya, mungkin di rumah tenaga kesehatan, tapi masih didampingi oleh dukun atau paraji tersebut. Untuk apa? Karena klien merasa nyaman atau merasa aman jika didampingi oleh dukun tersebut. Itu masih ada mungkin. Mungkin di ibu-ibu semuanya masih ada yang menerima pasien yang masih didampingi oleh dukun pada saat persalinan. Masih, Bu. Masih ya. Nah, itu mungkin kita bisa melakukan kolaborasi ya dengan dukun tersebut untuk membantu ibu merasa nyaman pada saat proses persalinan. Namun kita kembalikan lagi ke pasien, jika memang ingin ditemani silahkan kita dukun, namun jika tidak ya sudah cukup dengan kita saja gitu ya. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga itu pelayanan pada ibu nifas atau menyusui. Nah, kita sebagai bidan selain memberikan pelayanan kebidanan baik secara fisik ya, baik kebidanan pelayanan pada ibu nifas maupun pada bayi baru lahir, kita juga bisa memberikan suatu terapi hypnobreastfeeding gitu. Hypnobreastfeeding itu apa? Jadi suatu upaya alami yang menggunakan energi bawah sadar si ibu agar proses menyusui itu berjalan dengan nyaman dan lancar, serta
ibu dapat menghasilkan ASI yang mencukupi untuk kebutuhan tumbuh kembang si bayi. Nah, caranya seperti apa hypnobreastfeeding ini? Misalkan kita memberikan suatu kalimat-kalimat afirmasi yang positif ya, atau dukungan gitu untuk membantu proses menyusui di saat ibu dalam keadaan yang rileks. Nah, tentunya keadaan rileks ini didukung dengan suasana ruangan yang tenang ya, yang nyaman gitu. Mungkin bisa kita sambil nyalakan musik ya untuk relaksasi, dan mungkin kita bisa berikan aromaterapi untuk membantu menambah kenyamanan atau relaksasi ibu pada saat pemberian hypnobreastfeeding ini ya. Itu adalah suatu kata-kata motivasi ya. Misalkan saya bisa menghasilkan ASI yang melimpah. Salah satu contohnya seperti itu. Dan hal ini juga sudah terbukti secara ilmiah ya dari penelitian Rahmawati tahun 2017 yang menyatakan bahwa hypnobreastfeeding pada ibu menyusui yang bekerja itu menunjukkan peningkatan nilai rata-rata volume ASI sebesar 92%. Nah, ini cukup besar loh ya. Dan ada juga dari Armini tahun 2016 yang menyatakan bahwa hypnobreastfeeding ini bisa meningkatkan produksi ASI pada ibu yang memang baru melahirkan. Itu. Nah, hal ini bisa kita lakukan pada saat mungkin setelah pada saat kita memberikan suatu mengajarkan teknik menyusui gitu. Nah, setelah ibu mengetahui teknik menyusui yang benar, lalu sebelum pulang ke rumah kita bisa melakukan hypnobreastfeeding ini ya. Selanjutnya yaitu menggunakan bengkung atau tubing grip ini ya. Nah, bengkung itu apa sih? Yaitu kain panjang yang digunakan untuk membebat perut si ibu dengan panjang kurang lebih 5 meter. Banyak seperti gambar berikut ya. Atau yang istilah kekiniannya sekarang itu yang modern adalah korset ya. Tapi di sini kita fokuskan untuk menggunakan bengkung ya. Jadi bengkung ini dipercaya mengembalikan bentuk perut seperti keadaan sebelum hamil. Nah, bengkung ini juga digunakan secara tepat, bisa memberikan manfaat yaitu memaksimalkan pengembalian si rahim atau involusi uterus, lalu memulihkan tonus abdomen, mengurangi nyeri punggung, dan menyangga punggung ibu nifas, sehingga membantu pembentukan postur tubuh. Nah, ternyata bengkung ini juga sudah ada hasil penelitiannya ya secara ilmiah, yaitu salah satunya menurut Benjamin tahun 2004, yang menyatakan bahwa ibu nifas yang menggunakan kain penyangga bengkung bisa mendapatkan kompresi pada perut sehingga membantu menyangga perut atau lumbu pelviknya itu dengan memberikan sedikit tekanan pada otot transversus abdomen. Nah, itu ya salah satu keunggulan dari penggunaan bengkung. Di sini kita juga bisa tuh memberikan motivasi pada ibu sebelum pulang, pada saat di rumah mungkin bisa kita sarankan untuk menggunakan bengkung, atau mungkin kita ajarkan dulu bagaimana cara atau teknik penggunaan bengkung, atau kita bantulah memasangkan bengkung di saat ibu akan pulang ya, agar ibu merasa nyaman saat beraktivitas selama di rumah. Itu ya. Selanjutnya yaitu penggunaan zat laktogogum untuk memperbanyak produksi ASI. Nah, ini secara alaminya kita bisa memberikan saran seperti misalkan Sumatra, daun bangun-bangun gitu ya, yang dapat meningkatkan produksi ASI. Contohnya seperti gambar berikut. Lalu juga ada daun katuk ya, jagung muda, jantung pisang, daun pepaya, dan daun kelor. Nah, berdasarkan pengalaman saya nih ya, dari semua ini yang paling manjur untuk tubuh saya nih, salah satunya adalah daun kelor. Secara alami langsung daun kelor ya. Mungkin bisa dibikin sayur bening atau segala macamnya. Mungkin ibu sini di sini semua ada yang pernah pengalaman mengkonsumsi zat laktogogum berikut, yang paling manjur yang mana nih? Yang ibu semua rasakan. Jadi untuk sekarang sih sudah ada ya ekstraknya ya dari daun kelor berupa pil, sudah banyak sekali diproduksi. Tapi alangkah lebih baiknya yang secara alami ya, yang langsung dikonsumsi seperti daun kelor. Ada yang punya pengalaman ibu semua di sini yang paling lancar atau berpengaruh terhadap produksi ASI-nya yang mana nih? Ya, Bu Suwaida? Ini gitu KTP, no? Oh, Oh, nggak di ini udah ya. ke KTP aja mas mau tempatnya ada pakai ada. Oke, lanjut Kalau ya. dulu saya mah daun pepaya, Bu. Oh, Bu siapa nih yang Bu Esi, Bu. bicara nih? Bu Esi ya? Iya, daun pepaya itu juga katanya bagus juga buat lancar ASI juga. Yang paling berpengaruh buat Bu Esi daun pepaya ya? Daun pepaya sama katuk aja dulu seringnya tuh.
Oh, katuk. Daun kelor sudah pernah coba belum Bu Esi dulu? Belum, agak susah kok daun kelor, Bu. Dulu Iya kan di memang. Jakarta agak susah. Iya memang ya agak susah Iya, daun kelor ini. Belum semuanya belum tentu menanam daun ini gitu kan. iya, betul, Bu. Iya. Jadi ya. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman ya, memang semua ini bisa meningkatkan produksi ASI, tapi setiap orang kan penerimaan tubuhnya berbeda-beda gitu ya. Ada yang lancar hanya menggunakan daun katuk ya, ada yang menggunakan jagung muda atau misalkan lebih lancar menggunakan daun pepaya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tidak salah kita untuk berikan suatu apa saran atau suatu apa ya informasi kepada pasien kita atau klien kita sebelum pulang ke rumah gitu agar mungkin makanan yang baik dikonsumsi pada ibu menyusui berupa ini Bu, silakan untuk dicoba. Mungkin yang ada di rumah apa, silakan digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan pepaya misalkan direbus, jadikan lalapan gitu ya Bu, Bu Esi ya, atau mungkin diapain Bu, ditumis. Iya, ditumis, dilalap, gitu aja, Bu, Iya, dilalap, ditumis, lalap di, gitu ya Bu iya. ya. Nah, itu bisa kita berikan satu contoh pengalaman kita, sharing gitu, pengalaman kita terhadap uh, saat proses menyusui gitu ya untuk memotivasi klien kita bahwa oh ternyata Bu Bidan Esi konsumsi daun pepaya asinya deres loh. Ah, saya juga mau coba gitu kan. Itu ya, Ibu semuanya. Jadi pengalaman itu bisa menjadi suatu contoh yang positif atau motivasi yang positif bagi klien kita, terutama klien kita yang memang baru pengalaman melahirkan baru pertama kali gitu ya, yang sangat butuh informasi tersebut. Selanjutnya dari segi spiritual care ya. Nah, di sini Donia Baldacchino tahun 2015 dalam publikasinya yang berjudul Spiritual Care Education of Healthcare Professional itu menyebutkan bahwa spiritualitas itu dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan yang menyatukan semua aspek manusia, termasuk komponen agama, memberikan dorongan kepada seseorang untuk menemukan arti, tujuan, dan pemenuhan dalam kehidupan, serta menumbuhkan semangat untuk hidup. Nah, konsep spiritualitas itu merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan kebidanan karena menurut Prince et al. Ini dalam studinya ya tahun 2007 yang berjudul The Spiritual Experience of High Risk Pregnancy itu menyebutkan bahwa aspek spiritualitas itu dapat membantu dalam mengatasi stres ya pada kehamilan beresiko tinggi dan diyakini juga dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin. Nah, studi lainnya berdasarkan Fatma Silviana Dewi Harahap ya tahun 2018 dalam publikasinya yang menyebutkan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan selama kehamilan dengan memperhatikan keseimbangan fisik, psikis, dan spiritual pada wanita dengan resiko rendah itu dapat menurunkan intervensi medis dalam proses persalinan dan dalam masa setelah melahirkan. Nah, spiritualitas ini membantu proses penyembuhan dan mengurangi adanya depresi postpartum. Nah, tadi ya, jadi selain kita berikan suatu aspek dari segi fisik ya, untuk secara spiritual ini juga penting kita terapkan. Nah, di sini tenaga kesehatan atau bidan itu berperan dalam upaya mengenali dan memenuhi kebutuhan spiritual klien dengan memperhatikan aspek penghormatan pada klien. Nah, bidan juga berperan memfasilitasi klien dalam melakukan kegiatan ritual keagamaan. Selain itu, membangun komunikasi, memberikan perhatian, dukungan, menunjukkan empati, serta membantu klien untuk menemukan makna dan tujuan dari hidup, termasuk berkaitan dengan kondisi yang sedang mereka hadapi. Nah, spiritual care ini juga dapat membantu klien untuk dapat bersyukur dalam kehidupan mereka, mendapatkan ketenangan dalam diri, dan menemukan strategi dalam menghadapi rasa sakit maupun ketidaknyamanan yang dialami, baik dalam masa kehamilan maupun persalinan. Selain itu, hal ini juga dapat membantu klien dalam memperbaiki konsep diri bahwa kondisi sakit ataupun tidak nyaman yang dialami juga bentuk lain dari cinta yang diberikan Allah. Jadi intinya di sini adalah rasa syukur ya, lebih ke rasa syukur kita kepada Allah terkait nikmatnya pada saat proses hamil ya,
salinan ataupun pada saat menyusui. Karena itu suatu kodrat ya yang memang setiap perempuan pasti akan alami. Gitu. Selanjutnya, oke, ini terakhir ya kalimat penutup. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berperan dalam kesehatan ibu dan anak itu diharapkan dapat memberikan asuhan dengan pemahaman secara holistik tanpa mengabaikan spiritual, sosial, dan budayanya. Karena ibu dan bayi yang sehat, fase tumbuh kembang anak yang sehat, serta menjadi manusia yang berhasil, itu dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat kita. Nah, inilah salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ya, terima kasih. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau sharing? Oke, kalau misalkan tidak ada, saya jelaskan dulu terkait e-learning ya. Setelah ini untuk jam e-learning kelasnya jam berapa nih? Setengah 6 ya, sampai jam Sampai 19. 19 saja. Oke, nah untuk tugas ini nanti silahkan dikerjakan saat e-learning ya. Terkait tema kita hari ini, yaitu nanti saya minta tolong untuk kelas C, silakan buat kelompok ya, terdiri dari 5 kelompok. Silakan dibagi. Dan nanti masing-masing kelompok itu menganalisa suatu jurnal yang nanti saya bagikan, saya share ke ibu-ibu semuanya. Dan silakan untuk didiskusikan terkait konsep 5W1H. Nah, 5W1H itu apa saja? Ya, kita jelaskan dulu. Yang pertama, who siapa? Siapa yang terlibat dalam artikel tersebut? Gitu ya. Nanti silakan dituliskan siapa saja yang terlibat. Dan yang kedua adalah what? Peristiwa apa yang terjadi dalam artikel tersebut? Gitu. Silakan nanti dituliskan. Ya, W yang ketiga adalah when, yaitu kapan peristiwa dalam artikel tersebut terjadi. Ya. Atau kapan dilakukannya penelitian dan dengan metode apa. Gitu ya. Nanti silakan dimasukkan. Metode di sini adalah metode penelitiannya ya. Dan W yang keempat adalah where, di mana tempat penelitian itu dilakukan. W yang kelima adalah why, kenapa terjadi demikian dan apa penyebabnya, serta apa tujuannya. Yang keenam itu how, bagaimana hasil dari penelitian tersebut. Nanti secara singkat, silakan dibuat PowerPoint-nya ya. Yang pertama, halaman pertama itu judul jurnal ya, terus nama kelompok keberapa, nama kelompoknya siapa saja, nanti silakan dicantumkan. Lalu konsep 5W1H-nya ini secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang-panjang gitu ya. Nanti silakan dibuat PowerPoint, nanti dikumpulkan oleh PJ-nya ya, dikoordinasikan oleh PJ-nya, nanti dari PJ langsung kirimkan ke saya saja gitu ya. Untuk batas pengumpulan e-learning-nya, tugas e-learning itu nanti sampai pertemuan selanjutnya. Ya, batas maksimalnya. Jadi nanti silahkan untuk didiskusikan masing-masing kelompok pada saat e-learning. Dan jangan lupa untuk melakukan absensinya ya. Siap, Ibu. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Saya sambil share ini ya, via room chat terkait jurnalnya. Jadi nanti silakan dibagi kelompoknya, lalu pilih jurnal sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada 5 jurnal. Jurnal 1 untuk kelompok 1, jurnal 2 untuk kelompok 2, dan seterusnya. Gitu ya. Di sini ada yang belum masuk? Mungkin? Ada yang tidak hadir? Silakan nanti diinfokan saja di grup ya. Sudah masuk di room chat? Silakan di-download masing-masing. Ibu, maaf izin. Ya. Untuk jurnal apa boleh dikirimkan ke Sipen, Bu? Nanti Sipen telusuri ke grup. Oke, baik. Saya kirimkan ke Sipennya ya. Baik, Ibu. Terima kasih.
Ya, sekaligus dengan materi yang kita hari ini. Bu Nosi ya. Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Ini Ya, nanti tugasnya dikumpulin via e-learning aja, Bu? Atau bagaimana, Bu? bentar. Suaranya putus-putus gimana, Bu? Untuk dikumpulinnya via e-learning, Bu. Iya, via learning. Satu e-learning aja kan ya, Bu? Iya. Absensi learning masih menggunakan link kan ya? Atau gimana? Kita masih gunain Google Form, Bu. Untuk Gimana? e-learningnya masih belum bisa Untuk diakses. e-learningnya Iya, masih belum bisa bisa diakses kan? diakses, Bu. Jadi nanti silakan ini aja diskusi kelompok masing-masing bisa via Zoom, dibikin apa breakout room mungkin nanti dari pihak PJ ya. Masing-masing kelompok silakan diskusi dalam forum. Nanti disusun apa PowerPoint-nya. Langsung PowerPoint saja, nggak usah pakai dokumen ya, nggak usah pakai dokumen. Baik, Ibu. Terima kasih. Singkat gitu aja ya. Bulannya kapan, Bu? Deadline? Gimana Bu? Deadline-nya kapan, Bu? Ya, saya sudah kirimkan ya ke Bu Nosi. Bu. Jadi, silakan Bu Nosi informasikan ke teman-temannya. Ada lagi? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Yang untuk jam pertemuan kita ini jangan lupa absensi ya. Sudah absensi semuanya? Sudah, Ibu. Ada yang mau didiskusikan lagi mungkin? Cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada berarti saya rasa cukup jelas untuk penugasan e-learning ya. Dan materi kita hari ini. Boleh kita akhiri atau mau kita lanjut diskusi? Punten Bu, mau nanya, itu Ya, kalau yang e-learning itu Ibu masih tetap eh, memandu kita atau kita belajar sendiri-sendiri di Zoom sendiri-sendiri atau gimana? ya, belajar mandiri saja ya. Nanti silakan masing-masing kelompok gimana caranya agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Bisa misalkan buat Zoom ya, mungkin untuk satu kelas dibuat breakout room atau mungkin masing-masing kelompok akan mengadakan Zoom sendiri terkait diskusi tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Berarti ini Silakan. nanti tergantung keputusan si pennya nanti ya Bu ya, apa gimana ya? Ya, silakan diskusikan enaknya gimana ya. Karena memang kan ibu-ibu semuanya mungkin masih ada yang bekerja, mungkin shift sore atau shift malam gitu ya. Siap, Silakan Ibu. dikoordinasi. Terima kasih. Baik Bu. Bu, makasih. Untuk batas pengumpulannya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tidak harus hari ini selesai, tapi jika memang selesai lebih cepat lebih baik. Siap Ya. Ibu. Oke, Bu. Ya Bu, makasih. sama-sama. Oke, kalau misalkan sudah cukup, sudah apa tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan kita sore ini ya, ibu-ibu semuanya ya. Siap Ibu. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada suatu kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Izin live ya. Bu.